Itu wah benar-benar panjang banget toh Mas penjelasannya Mbak tuh. Ya udah, yang penting kalau enggak gini aja Mas, kalau memang dia minta tolong ya kita siap-siap dulu aja lah. Yuk cari apa? Kalau enggak gini, kan kita tadi niatnya mau ke tempat Mas Suka sama melihatin kondisi masjid. KUA di sini mana? KUA di sini ada sih sekitar 3 sampai 4 kiloan. Tadi Mbak Ewe bilang di KUA gitu. Di kantor KUA. Depannya seberangnya gitu. Ya udah, nanti gini aja Mas. Kita ke tempat Mas Suka, lihat kondisi Mas Suka, terus lihat kondisi masjid. Kalau mereka memang masih lemah, terbaring lemah, ya kita berdua aja kita survei ke KUA-nya. Oh iya iya. Lah, ya sebisa mungkin kita cari sendiri berdua. Kalau misalkan nggak ketemu, kita lanjut besok malam. Oh iya, iya Mas. Ya udah yuk kita siap-siap dulu. Mas, Mas. Aduh, Mas. Apa Mas? Bentar, sini. Udah Mas. Mas. Oh ini yang narik nih. Assalamualaikum. Jadi raga saya kayak ditarik gitu loh Mas. Iya. Ada apa lagi nih? Iya kita kan bantu kamu. Terus kenapa kamu malah menarik raga teman saya? Iya, di sini saya akan menolongmu. Tapi jika kamu ingin merasuki raga saya, jangan seperti itulah. Iya, kasihan loh. Iya, kami akan menolongmu. Kami sudah mengetahui apa keluhanmu dan apa tujuan kamu datang ke sini meminta tolong untuk apa. Kami sudah mengetahui semuanya. Iya, bahkan untuk permasalahan kamu sendiri, alhamdulillah tadi Mas Ri juga udah menjelaskan kepada saya gimana kamu sebenarnya mau mencari cincin kamu kan yang hilang. Ya insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari cincin kamu yang hilang. Ya untuk kepastiannya kita nggak bisa mastiin bakal ketemu atau enggak. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong. Dia pengen menceritakan apa yang belum diceritakan sama Mbak Ewe Mas katanya. Ada apa lagi? Oh iya silakan, kalau mau ada yang sampaikan silakan. Yang penting satu, kamu jangan mengganggu kami ataupun merusak raga tubuh yang akan mau kamu masuki. Iya. Masuk aja, saya persilahkan. Dan sekarang kamu pilih aja. Kita buka dua-duanya Mas. Ya. Assalamualaikum. Bentar. Duh. Iya, saya tahu kamu masih merasakan sakit, dimana arwah kamu juga belum tenang. Sekarang kamu kan sudah merasuki raga teman saya. Silahkan, kamu ada yang mau disampaikan lagi katanya kamu tadi. Silahkan kamu bercerita kepada kami. Insya Allah kami bisa membantumu. Gimana? Ada hal apa lagi yang belum kamu sampaikan sehingga kamu menarik raga teman saya tadi? Di mana saya sudah menjelaskan semuanya kepada Pak Tua. Pak Tua? Oh mungkin Mbak Ewe maksud kamu. Iya. Terus kan sudah jelas semuanya. Kata Mas Rian juga tadi sudah menjelaskan kepada saya bahwasanya kamu meninggalnya karena tertabrak truk, sehingga mungkin cincin yang kamu kenakan itu terlepas, hilang, dan mungkin kamu masih merasa bersalah. Di mana saat kejadian itu seketika tubuh saya terpental dan hingga terseret. Maka dari itu sebagian muka saya hancur. Iya. Dan di mana cincin yang saya kenakan tiba-tiba terlepas. Dan saya meminta tolong kepada kalian semua untuk mencarikan cincin tersebut. Iya, insya Allah kami bantu semaksimal mungkin. Tapi
tadinya kami itu mempunyai rencana untuk menengok teman kita dulu yang sakit. Setelah itu baru kami akan menuju di mana KUA yang mungkin berada dekat sini. Apakah KUA yang tempat kamu nikah itu berada dekat sini atau jauh dari sini? Iya, di desa ini terdapat KUA, dan disitulah saya menikah. Dan saya meminta tolong lagi kepada kalian semua anak muda, di mana istri saya juga tidak merasakan kenikmatan atau kenyamanan di alamnya. Istri saya juga sedih. Tolong istri saya dan saya. Sekarang gini, kalau boleh tahu, tadi kan Mas Rey yang kamu pinjemin Raga kan sama cerita sama saya bahwasanya kamu itu sebenarnya nggak direstui ya sama orang tua. Mungkin dari pihak orang tua kamu atau orang tua ini suami kamu yang tidak merestui. Yang tidak merestui adalah orang tua istri saya. Jadi sebenarnya yang tidak merestui itu ini orang tua dari istri kamu. Iya. Karena sebelumnya orang tua saya tidak mengetahui semuanya, tetapi orang tua dari istri saya sudah mengetahui bahwa kelahiran saya dan istri saya di mana di tanah Jawa ini sebenarnya ada pantangan yang harus dilarang. Ya, sebenarnya kalau saya bisa menyikapi ya, untuk adat Jawa, adat tetaplah adat. Cuman kalau untuk masalah jodoh, nyawa, mati, itu kan udah di tangan Allah, tangan Sang Pencipta. Jadi ya janganlah mengaitkan sebuah kematian itu dengan sebuah adat. Ya kita menghormati adat, kita menjalani adat, mungkin bukan adat Jawa aja, ada adat Sunda dan sebagainya. Tapi jangan sampai kamu salah persepsi di mana sebuah adatlah yang menghalangi jalanmu atau menghalangi jodohmu. Bukan, ya mungkin Allah sudah menakdirkan kamu sama pasangan kamu itu mungkin kelak malah bahagianya di akhirat, bukan di dunia. Mungkin seperti itu. Tetapi mengapa setelah saya selesai pernikahan, saya ingin merayakannya, ingin bahagia dengan istri saya. Tetapi kenapa secepat itu saya dan istri saya bisa meninggal dengan cara yang tragis? Ya kan saya udah bilang, itu semua wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita nggak ada yang pernah tahu rencana Allah itu seperti apa. Manusia bisa merencanakan, tapi manusia tidak bisa menentukan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menentukan. Kita bisanya berusaha, ikhtiar dan tawakal, udah. Sebenarnya saya dan orang tua saya ini pendatang. Sebenarnya istri saya dan orang tuanya itulah orang asli Jawa. Jadi kamu itu sebenarnya orang pendatang, orang jauh. Iya. Oh, yang asli sini itu yang mempelai wanitanya. Terus menurut cerita kamu tadi katanya istri kamu juga tidak tenang. Lalu menurut kamu sendirilah, apa yang membuat istri kamu tidak tenang di alam sana? Dia mempunyai dosa apa atau kesalahan apa semasa hidupnya sehingga membuat dia tidak tenang? Sebelum kita menikah, istri saya pernah cerita. Cerita apa? Di mana semasa hidupnya istri saya pernah berdosa terhadap ibunya sendiri. Ada asap teman-teman. Dari mana ini datangnya? Assalamualaikum. Apa ini
ini istri kamu yang mau datang ini? Tiba-tiba Iya. dasar. Sebenarnya istri saya juga ingin datang, tapi dia malu untuk mendengarkan semua kejadian ini. Ya kalau memang malu, biarin aja, nggak usah kesini. Cukup kamu aja. Udah sekarang kamu sampaikan semua apa yang menurut kamu harus kamu sampaikan. Di mana istri saya sempat mempunyai dosa besar terhadap ibunya sendiri. Apa itu? Di mana soal perjodohan. Kedua orang tua istri saya itu sudah sangat melarang kita untuk bersama. Tetapi kita sudah saling cinta dan sayang. Terus? Saat istri saya dilarang, istri saya pernah melemparkan satu gelas yang ia pegang ke muka ibunya. Terus? Istri saya masih tidak tenang. Ia ingin meminta maaf, tetapi sudah terlambat. Maut sudah kita rasakan. Tolong saya carikan cincin saya. Iya. Dan istri saya tolong doakan semoga tenang di alam saya. Iya. Enggak, sekarang kalau untuk masalah istri kamu tadi, untuk masalah istri kamu tadi, ya kalau saya bilang salah memang salah sih sebenarnya. Dimana orang tua itu adanya dia melarang, adanya dia tidak merestui, saya yakin pasti ada alasan tertentu dan mungkin itu salah satu alasan terbaik dari orang tua istri kamu kenapa dia melarang nikah sama kamu. Makanya orang tua istri kamu itu melarang, bahkan tidak merestui untuk menikah denganmu. Kalau boleh tahu, kamu itu merasanya apa? Apa yang kurang dari kamu sampai-sampai mertua kamu itu tidak merestui kamu? Apa? Menurut kamu pribadi itu apa? Jika menurut saya, sebenarnya orang tua dari istri saya itu orang yang mempunyai banyak uang. Orang kaya. Iya, dan sedangkan saya tidak mempunyai apa-apa dan pekerjaan. Jadi karena perbedaan kasta ya. Tetapi kita berdua saling mencintai. Iya. Istri saya pernah mengatakan, Iya. harta bisa dicari bersama-sama. Tidak perlu memandang kekayaan Iya. ataupun perbedaan dari kita. Tetapi orang tua istri saya melarang. Ya, gini, kalau dari sudut pandang itu sebenarnya gimana kita menyikapinya sih? Mungkin dari kita berpikirnya positif aja. Untuk kedua orang tuanya mempelai yang wanita ini, yang istri kamu, mungkin dia itu berpikir gimana caranya anaknya itu mendapatkan jodoh yang mapan, yang masa depannya yang baik. Mungkin seperti itu tujuan dia. Tetapi kenapa harus memilih? Di sini saya jika sudah mendapatkan dan saya ingin berusaha untuk membahagiakan istri saya. Iya, saya kan belum selesai ngomongnya. Kita berpikirnya baik-baik aja. Kita nggak usah berpikiran jelek, karena kalau kita berpikiran jelek nantinya dikiranya kita berburuk sangka pada manusia. Mungkin, kan saya bilangnya mungkin, orang tuanya itu nggak merestui kamu karena dia tuh pengen yang terbaik buat anaknya. Orang tua mana yang tidak mau melihat anaknya tuh bahagia dengan pilihannya masing-masing? Ya mungkin caranya aja dia salah. Dan untuk kamu sendiri, saya mengerti bahwasanya kalau insan itu udah satu sama lain udah saling cinta, saling menyayangi, ya orang tua itu seharusnya cuma bisa merestui dan mendoakan, kan seperti itu yang kamu mau. Iya. Tapi nyatanya takdir berkata lain. Ya mungkin
kamu nanti bisa bahagia di akhirat sana sama istri kamu. Mungkin Allah sudah menentukan jalan kamu seperti ini ya. Kamu sekarang tinggal di alam yang kamu sekarang kamu jalani, kamu bertobat, kamu banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu minta maaf kepada orang tua kamu. Mungkin kalau untuk sekarang kan kamu sudah tiada. Insya Allah nanti kami doakan untuk ketenangan arwah kamu beserta istri kamu. Dan untuk masalah cincin, sekali lagi insya Allah kami usahakan. Tapi untuk masalah hasil ketemu atau tidaknya kita tidak bisa menentukan. Yang penting kita udah berusaha ya. Iya, tolong ya carikan. Iya. Saya mengetahui kalian adalah anak yang baik. Insya Allah ya, kita juga bukan orang baik. Kita masih banyak kekurangan, dan semua kebaikan, semua kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita manusia biasa nggak bisa apa-apa kok. Lagian kamu bisa tahu tempat tinggal kita di sini tuh tahu dari mana? Karena saya sempat meminta tolong kepada manusia lainnya. Tetapi saat melihat saya, dia lari ketakutan, dan beberapa manusia lainnya tidak dapat mendengar apa yang saya bicarakan. Dan tidak dapat melihat wujud saya. Ya wajar kalau manusia yang kamu temui itu ya takut. Ya orang wujud kamu serem seperti itu kok, siapa yang nggak takut? Saya mengetahui kalian mempunyai kelebihan, maka dari itu saya meminta tolong kepada kalian. Iya, tapi ya kita kan tadi udah mengatakan dari awal, kita mungkin nggak langsung melakukan pencarian karena teman kami kan masih sakit. Mungkin kami memprioritaskan untuk menjenguk teman kami dulu, melihat kondisinya seperti apa. Mungkin habis dari sana nanti kita usahakan, saya sama Mas Rey yang sekarang raganya kamu pinjem, langsung saya menuju ke TKP. Kita melakukan pencarian sendiri semaksimal mungkin. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu. Terima kasih kalian sudah ingin membantu saya. Saya ingin menemui istri saya dahulu untuk memberikan informasi yang telah saya dapatkan dari kalian semua. Baik. Sekarang kamu silakan keluar. Mungkin habis ini saya langsung menuju tempat atau rumah dari teman kami. Habis itu kami melakukan pencarian ya. Kamu yang tenang, kamu yang sabar. Doain kita, mudah-mudahan kita bisa menemukan apa yang kamu maksud atau yang kamu sampaikan pada kami ya. Kamu yang tenang. Gimana Mas Rey? Tadi rokoknya kamu taruh mana Mas? Oh ini. Koperannya nggak ada. Ya apa Mas? Nah ini kok jatahnya Mbak Ewe dibawa? Iya, tadi kan Mbak Ewe kan kesini minta jatah, kata minta jatah rem. Diminum sama Mbak Ewe tadi. Mau? Katanya ini apa minuman kok aneh-aneh begini. Pas ngerasain katanya enak, seger gitu. Mohon maaf. Aduh, saya sambil ngerokok ya. Jadi gini Mas Rey. Apa Mas? Tadi itu yang siapa sih namanya Mas? Saya kok malah lupa nanyain sosoknya. Tadi sih penjelasan dari Mbak Ewe itu bilangnya gimana atau siapa gitu loh, saya lupa. Gimana? Gimana apa Himan gitu loh. Ya sebut saja namanya Mas Giman gitu ya. Nanti kalau salah ya kita tanyain lagi kalau misalkan ketemu. Ya intinya sosok tersebut minta tolong pada kita, cepat-cepatlah kita cari cincin tersebut. Tapi ada satu hal yang lebih penting, di mana istrinya itu kan katanya ikut meninggal juga Mas. Di kejadian kecelakaan itu. Iya, pas setelah selesai pernikahan itu ya. Iya, keluar dari kantor KUA terjadilah kecelakaan di mana mereka berdua itu meninggal. Dan yang lebih parahnya itu sang mempelai wanita itu sempat durhaka sama orang tuanya.
Dimana durhaka gimana Mas? iya, dia kan mereka berdua kan tidak direstui. Yang selebihnya yang tidak merestui itu dari pihak mempelai wanitanya, Mas. Dimana justru dari wanitanya? iya, dimana ibu dari sang yang wanita itu kan keluarganya itu mempunyai derajat tinggi, orang kaya lah, orang kaya, bisa dibilang orang kaya. Lalu sang ibu itu tidak merestui karena si cowok ini kan pengangguran, nggak punya apa-apa, mungkin seperti itu. Nah, tidaklah direstui. Mungkin tujuan ibunya ya Nduk atau Mbak atau Neng atau apalah dia manggilnya, carilah yang terbaik, carilah yang punya masa depan, mungkin seperti itu kan tujuan dia mungkin. Nah, malah si yang mempelai cewek ini malah katanya tuh melempar gelas, Mas. Melempar gelas? Iya, kena mukanya atau kena kepalanya sang ibu, ya kan. Kan enggak, bisa dibilang kan durhaka kan seperti itu. Bisa teganya gitu loh. Ya mungkin karena ya orang sekarang kan bisa dibutakan dengan cinta, Mas. Cinta itu kan bisa membutakan segalanya. Lah maka itu dia sampai sekarang kan nggak tenang. Dia suruh doain, mungkin suruh nyampein maafnya kepada orang tuanya, kan kita nggak tahu. Jadi yang si cewek itu asli daerah sini. Oh, justru ceweknya asli daerah sini. Ya, tapi lakinya juga sini. Enggak, pendatang. Pendatang. Oh, jadi bukan asli sini cowoknya. Kan. Nah, makanya yang untuk pihak yang cowok ini kan dia nggak mengetahui begitu banyak untuk adat Jawa. Jadi ya buat teman-teman ya, memang sebuah adat itu ya harus kita hormati, harus kita patuhi. Namanya adat tetaplah adat. Iya. Tapi janganlah kita sampai salah mengartikan, dimana takdir itu bukan karena adat, maut itu bukan karena adat, dan adat tetaplah adat. Iya kan, Mas? Dimana kita juga menjalankan adat, tapi juga lebih percaya kepada sang kuasa. Iya, Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terutama, itu yang prioritas. Jadi kalau misalkan kita melanggar adat atau kita ya kita tetap positif. Memang itu udah jalannya dari Allah. Mungkin lewat perantara adat kan, iya, seperti itu. Tapi jangan adat dijadikan sebagai patokan. Iya, jangan gitu. Jangan. Udah Mas, ini kita mending cepet-cepet nengokin Mas Cuka sama Mas J gimana keadaannya. Nanti misalnya kalau emang masih belum fit, kita cari berdua aja gimana, Mas? Iya, yang penting kita udah melaksanakan amanah dari almarhum sahabat Giman ya. Itu ya, kalau untuk masalah hasil kita serahkan pada Allah lah. Yang penting kita udah usaha mencari. Mungkin saya nanti ini, Mas, di daerah ini mana? Watu ini, Mas, Watu Burak itu, Mas. Di daerah Watu Burak itu kan ada KUA. Oh, daerah sana ada ya. Itu sekitaran 3 sampai 3,5 kilo kalau nggak salah dari sini. Nanti saya baru dengar loh Watu Burak. Soalnya kan saya juga pendatang di sini sebenarnya. Ya, Mas Rey kan kecilnya kan di Bekasi. Saya masih belum tahu. Nanti kita cari sana. Kalau misalnya sana nggak ada, kita cari tempat lain di KUA yang dekat sini. Udah ya, Mas ya. Ya udah, kita masuk yuk. Bawa rokoknya. Ini habis ya? Habis, buang aja. Udah, tutup aja, Mas. Ya udah. Mungkin kami akan menuju tempat rumahnya Mas Cuka untuk mengetahui keadaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.